بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ikhwati fillah wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Para peserta Zoom yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan nikmatnya kepada kita, masih terus memberikan karunia-Nya kepada kita sebagai hambanya. Tidak sedetik pun Allah mencabut nikmat-nikmatnya dari kita. Dan nikmat terbesar yang kita rasakan, yang ada pada diri kita dan tidak ada yang dapat menggantikannya, adalah nikmat Islam, nikmat keimanan, yang mana Allah hanya memberikannya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Sebaliknya, orang yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang dapat memberikannya petunjuk. Karenanya, syukur kita kepada Allah hendaknya tidak pernah putus terhadap apa yang Allah telah nikmat berikan kepada kita, sehingga Allah akan tetapkan nikmat itu dan Allah tidak cabut dari diri kita. Keimanan, yang itu merupakan nikmat terbesar, tugas kita ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikannya kepada kita adalah menjaganya. Kita wajib untuk menjaga keimanan kita sampai akhir hayat kita. Dan itulah barometer keselamatan, barometer kebahagiaan seorang hamba tatkala ia hidup di dunia dan nantinya ketika di akhirat, adalah bagaimana kondisi keimanannya tatkala wafat. Apakah ia wafat dalam keadaan iman, atau wal'iyadzubillah wafat dalam keadaan kufur. Karenanya seorang harus menjaga keimanannya dan terus mengerahkan seluruh tenaganya, terus mengerahkan seluruh apa yang dia punya, apa yang dia bisa, apa yang dia mampu. Untuk apa? Demi terjaga keimanannya. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Ya, bukan ketakwaan hanya sebatas di lisan saja, atau ketakwaan yang tidak sepenuhnya, tapi ketakwaan yang sebenar-benarnya ketakwaan. Lalu apa kata Allah? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal, wafat, kecuali apa? Kecuali dalam keadaan kalian Islam, dalam keadaan kalian beriman. Ketika seorang sudah dapat dia berusaha untuk beristiqomah, sudah berusaha untuk tetap berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu ajal menjemputnya, lalu Allah cabut nyawanya ketika ajalnya telah sampai, maka disitulah keselamatan seorang. Disitulah kita baru bisa menilai. Adapun sekarang kita melihat diri kita di hadapan banyak fitnah yang terjadi, maka kita harusnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut dan harus terus senantiasa kita berusaha untuk menjaga keimanan kita. Karena tidak ada yang bisa menjamin. Tidak ada yang bisa menjamin di akhir hayat kita akan selamat. Kita akan keluar dari dunia ini dengan kata atau kalimat la ilaha illallah, dengan kalimat tauhid. Tidak ada yang bisa menjamin. Tapi kita bisa mengusahakannya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berusaha untuk terus menjaganya, terus untuk kita berusaha untuk belajar. Kita berusaha untuk mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam kitabnya, apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang mana di situ adalah kunci keselamatan. Ya, di mana dalam Al-Qur'an dan Sunnah
Nabi SAW, disitulah seorang akan mendapatkan petunjuknya, bukan pada selainnya. Karena sampai ingin selamat di dunia dan di akhiratnya, hendaknya ia mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, yang Allah telah menjelaskan di banyak ayat, ya, tentang bagaimana cara seorang bisa selamat. Ya, betapa banyak ayat yang Allah akhiri dengan la'allakum tuflihun, ya, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung, ya. Dan keberuntungan yang hakiki adalah keberuntungan ketika seorang beruntung di dunia dan di akhiratnya, ya. Dan banyak ayat-ayat yang Allah sebutkan, ya, dalam Al-Quran dan Sunnah, ya. Maka seorang yang istiqomah, ya, seorang yang berusaha untuk menjaga keimanannya sampai akhir hayatnya, istiqomah, terus menjalankan ketaatan, terus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, meskipun banyak rintangan, banyak halangan, ya, banyak fitnah yang menghampirinya, fitnah syubuhat, ya, betapa banyaknya pada hari ini, ya, apalagi fitnah syahwat, nasallahu salam wal afiyah, ya, fitnah-fitnah yang terus menerjang seorang muslim, yang membuatnya boleh jadi kalau Allah tidak tolong, ia akan terjatuh ke dalam fitnah yang sama, waliyadzubillah, seperti orang-orang terjatuh di sana, ya. Ketika seorang berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan Sunnah, berusaha untuk istiqomah, apa balasannya? Kata Allah SWT, innal ladina qalu rabbunallah. Ya, sungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu. Lalu mereka istiqomah. Lalu mereka berusaha untuk terus berada tetap di atas jalan Allah SWT. Apa balasannya? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka malaikat-malaikat akan turun. Kapan? Ketika wafatnya. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Betapa bayangkan, betapa bahagianya seorang ketika wafat, lalu diberikan kabar gembira ini. Malaikat-malaikat turun, lalu mengatakan apa? ألا تخافوا, janganlah kalian takut. Nggak usah takut. ولا تحزنوا, jangan kalian sedih. Jangan kalian takut dengan apa yang akan kalian hadapi nanti. Ya, setelah hari ini, setelah hari kematian kalian, ya, berupa alam barzakh, kemudian nantinya di hari kiamat, jangan takut. Karena kalian telah istiqomah. Lalu apa? Wala tahzanu, dan jangan kalian sedih terhadap apa yang kalian tinggalkan di dunia. Keluarga kalian, ya, apa yang kalian tinggalkan berupa harta kalian, ya. Ketika kalian sudah berusaha untuk menjaganya, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan wasilah-wasilah tersebut, tidak usah bersedih, tidak ada kesedihan. Malaikat memberikan kabar gembira tersebut. Kemudian apa? Wa absyiru bil jannah, dan bergembiralah kalian dengan apa? Dengan surga. Bayangkan seorang ketika meninggal lalu sudah diberitahukan bahwasanya tempatnya adalah di surga. Seorang mukmin yang istiqomah, betapa bahagianya. Boleh jadi dia justru ketika kematiannya berbahagia, seorang mukmin yang istiqomah. Walaupun keluarganya sedih karena telah ditinggalkan oleh orang yang mereka sayangi. Tapi dia bergembira, kenapa? Diberikan kabar gembira dengan surga. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang kalian telah dijanjikan dahulu. Lalu apa? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Kami adalah wali-wali kalian, kami adalah kekasih-kekasih kalian, kata para malaikat. Fil hayatid dunya fil akhirah. Ya, di dunia dan juga di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, dan untuk kalian nanti di surga apa? Apa yang kalian inginkan. Apa saja yang kalian inginkan. Dan apa yang kalian minta itu akan diberikan. Di mana? Surga nanti. Maka keutamaan orang yang istiqomah sangat besar, sehingga kita perlu untuk terus berusaha untuk berada di atas jalan Allah, untuk senantiasa istiqomah dan tidak tergoda dengan fitnah-fitnah yang ada. Tidak tergoda dengan fitnah syubhat, tidak tergoda dengan fitnah syahwat. Dan apa itu kuncinya? Kita mengikuti jalan Allah SWT yang telah digariskan oleh Allah SWT dan telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan kita tidak melenceng. Dan terus kita meminta kepada Allah agar kita diistiqomahkan. Karena kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena taufik dari Allah, tentu kita termasuk bagian dari orang yang merugi. Ya, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin syai'a. Ma zaka minkum min ahadin abada, kata Allah SWT. Kalaulah bukan karena fadlullah, karunia Allah SWT, warahmatuhu, dan karena rahmat Allah SWT, apa? Niscaya dari kalian tidak akan ada yang Allah sucikan. Tidak akan ada yang disucikan dari dosa. Tidak akan ada yang diselamatkan dari apa yang Allah SWT larang.
Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala yang yuzakki man yasha. Ya, Allah lah yang mensucikan siapa saja yang dikehendaki. Allah yang beri petunjuk siapa saja yang dikehendaki. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah istiqomahkan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sharif qulubana ila ta'atik. Ya wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Dan itulah mengapa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan doa yang sangat agung ini, karena tidak ada yang bisa menjamin. Dan hati kita berada di antara jemari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah mampu membalikkan kapan saja Allah kehendaki. Kita tidak tahu fulan hari ini di atas ketaatan, kita tidak tahu besok apakah masih di atas ketaatan atau tidak, ataukah telah Allah balikkan hatinya. Dan Allah tidak zalim. Pasti ketika Allah balikkan hati seorang hamba yang tadinya istiqomah lalu menjadi Allah sesatkan, tentu pasti ada sebabnya. Karena kita mohon perlindungan pada Allah, dan terus kita minta jangan pernah bosan untuk kita berdoa agar Allah kuatkan, kokohkan hati kita. Kita hidup di zaman yang penuh dengan cobaan, penuh dengan gangguan, godaan. Maka kita perlu untuk lebih terus memegang erat sunnah Nabi SAW, perlu untuk terus memegang, mengikuti kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang arkanul Islam, ya, rukun-rukun Islam, dan kita telah membahasnya, ya, alhamdulillah secara ringkas. Kemudian kita lanjutkan kemarin tentang pembahasan tentang arkanul iman, rukun-rukun iman, ya, bagaimana tentang muqaddimah tentang iman, kemudian tafsil tentang detail tentang apa yang ada di rukun-rukun iman, ya, yang 6. Maka pada hari ini insyaallah taala kita akan mempelajari tentang pembagian tauhid dan syirik. Dan ini pembahasan yang sangat urgen, yang sangat penting untuk kita ketahui, ya, kita sebagai muslim. Ya, tatkala kemarin kita telah membahas tentang iman, maka ini masih ada kaitannya tentang iman, ya. Dan kaitan ini adalah tentang iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan pokok keimanan yang telah kita bahas kemarin. Yang mana kita telah bahas bahwasanya keimanan kepada Allah adalah pokok dari segala keimanan. Yang mana kalau pokok yang satu ini dia hancur atau tidak benar, atau pondasinya tidak kuat, maka akan berimbas kepada iman-iman yang lain. Maka pada hari ini kita akan membahas tentang detail, insyaallah secara ringkas, pembagian tauhid dan syirik, yang ini bagian dari iman yang pertama, itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita beriman kepada Allah? Bagaimana kita mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan benar? Dan ini sangat-sangat penting, ya. Yang ini merupakan pembahasan tentang tauhid, yang mana tauhid ini adalah pokok dakwah para nabi. Yang untuk itulah para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bayangkan bahwasanya dahulu, yang perlu kita ketahui, ikhwati fillah wa akhwati fiddin, rahimana wa rahimakumullah, bahwasanya muasal manusia, ya, anak cucu Adam, itu berada di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah merintahkan Nabi Adam alaihissalam untuk turun dari surga, maka semenjak itu sampai dari awal penciptaan langit dan bumi sampai datang masa di mana terjadi kesyirikan, itu semuanya mereka berada di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah mengutus para nabi dan rasul, itu semua manusia berada di atas fitrahnya, berada di atas tauhid. Ya, dari Nabi Adam sampai datangnya masa di mana manusia melakukan kesyirikan. Kapan itu? Yaitu di masa Nabi Nuh alaihissalam. Ya, di masa Nabi Nuh alaihissalam barulah di situ terjadi kesyirikan. Dahulu manusia berada di atas tauhid, di atas jalan yang benar, di atas pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Tidak ada yang namanya mereka menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Ya, dahulu mereka semua berada di atas tauhid. Ya, sampai datang masanya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Dan antara zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh alaihissalam itu berapa? 10 abad. Itu manusia berada di atas tauhid, berada di atas fitrahnya, tidak ada yang menyimpang dari tauhid. Sampai terjadilah kesyirikan di zamannya Nabi Nuh alaihissalam, ya, yang berawal dari apa?
mereka mengagungkan orang-orang soleh di antara mereka. Ketika mereka mengagungkan orang soleh di antara mereka, lalu orang-orang soleh itu mati, meninggal, apa yang mereka lakukan? Awalnya tidak langsung mereka menyembahnya, tidak. Karena mereka fitrahnya masih benar. Ya, tapi apa? Setan memberikan khutwat, langkah-langkah, sedikit demi sedikit, step by step, ya, untuk membawa manusia kepada kesyirikan. Ya, awalnya mereka mengagungkan orang soleh, lalu mereka wafat, lalu ya udah mereka berusaha untuk senantiasa mengunjungi kubur mereka, ya, karena karena mereka punya jasa untuk kita. Mereka orang-orang bukan orang biasa, mereka orang-orang soleh, sehingga kita doakan mereka. Ya, itu awalnya. Tidak langsung terjadi kesyirikan, tidak. Lalu apa? Sedikit demi sedikit, ya, mereka membangun masjid. Di mana? Di sisi kubur orang-orang soleh tersebut. Kenapa? Karena mereka ini bukan orang sembarangan, sehingga kita buat masjid, sehingga nanti kita ketika sholat ingat mereka. Sehingga kita bisa mendoakan mereka, kita senantiasa ingat. Itu step yang pertama. Lalu apa? Step yang selanjutnya, lalu mereka membuat patung-patung. Mereka kan orang soleh. Jadi kita buat patung-patung supaya apa? Supaya kita bisa ingat selalu mereka. Supaya kita tidak lupa. Senantiasa kita ingat bahwasanya mereka ini dulu orang-orang soleh yang mengajak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengajak kita kepada agar kita senantiasa hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Udah kita buat patungnya sehingga mereka seakan-akan berada di sekitar kita. Kita ingat mereka. Lalu apa? Terus datang ketika mereka sudah membangun itu, hilanglah generasi-generasi yang masih benar fitrahnya itu. Wafatlah mereka satu persatu. Sehingga tidak tersisa kecuali generasi selanjutnya yang tidak tahu menahu tentang orang-orang soleh tersebut. Tentang kenapa sih kok kita di sini ada masjid di sisi kubur-kubur orang soleh itu, kok di sini ada patung-patung mereka? Mereka tidak tahu asal muasal kenapa dibangun. Yang tadinya mereka awalnya adalah untuk mengingat mereka. Tujuannya tujuan yang bukan tujuan kesyirikan awalnya. Datanglah generasi-generasi selanjutnya sampai ilmu dilupakan dan mereka sudah tidak tahu untuk apa patung-patung itu ada. Sehingga apa? Keyakinan generasi selanjutnya yang sudah rusak akhirnya meyakini bahwasanya mereka ini bukan orang sembarangan, sehingga kita jadikan mereka Tuhan. Kita sembah mereka, kita minta sama mereka karena mereka bukan orang sembarangan. Sehingga terjadilah di situ kesyirikan. Yang saat itulah Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam ya kepada mereka untuk mendakwahkan kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengembalikan mereka kepada fitrahnya, mengembalikan mereka kepada asal muasal mereka itu tauhid, ya, sehingga Nabi Nuh berdakwah sampai 950 tahun. Bayangkan 1000 tahun kurang 50 tahun, 950 tahun berdakwah, tapi tidak ada yang beriman kepada, tidak ada yang percaya dan tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit saja. Lalu saat itulah Allah mengirimkan azab kepada makhluk penghuni bumi seluruhnya, kecuali orang yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Dan orang yang bersama Nabi Nuh alaihissalam bersama beliau di kapal beliau. Nah, ketika itu barulah, ya, ketika Allah sudah hancurkan semuanya, di situ itulah kesyirikan yang pertama kali terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Lalu setelah itu Allah mengutus rasul-rasul setelahnya, ya, karena juga terjadi kesyirikan. Maka untuk itulah Allah mengutus para rasul. Ya, yang kata Allah SWT, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus, ya, pada setiap umat rasul-rasul. Untuk apa? An i'budullah, agar manusia, ya, agar mereka memerintahkan manusia agar senantiasa hanya beribadah kepada Allah SWT, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Wajtanibut taghut, dan jauhkanlah oleh kalian taghut-taghut. Ya, taghut-taghut itu apapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah tauhid dan pokok dari tauhid. Ya, dan tauhid ini, ya, betapa pentingnya, ya, begitu besarnya kedudukannya dan betapa banyak keutamaannya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di banyak ayat dan banyak hadis, ya, tentang keutamaan tauhid, ya, bagaimana seorang yang ketika bertauhid, ketika meninggal dalam keadaan tauhid, apa saja keutamaan itu sangat banyak hadis-hadis
yang datang dari Allah SWT dan Rasulnya SAW. Kemudian apa? Lawan dari tauhid ini adalah kesyirikan. Yang ini merupakan dosa terbesar yang dilakukan oleh anak Adam, yang dilakukan oleh manusia, yang mana ancamannya sangatlah besar, yang mana dosanya ketika seorang wafat dalam keadaan syirik tidak akan Allah ampuni, tidak akan Allah berikan ampunan kepada orang-orang yang meninggal dalam keadaan syirik. Ya, karena pembahasan tauhid, ya, pembahasan bagaimana kita merealisasikan tauhid, pembagian tauhid seperti apa, kemudian merealisasikan dalam kehidupan kita. Tauhid ini sangatlah penting. Dan kita mengetahui lawan dari tauhid, kesyirikan, tidak kalah penting. Kenapa? Karena kita perlu untuk mengetahui keburukan. Kenapa? Agar kita tidak terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Boleh jadi selama ini kita meyakini bahwa kita berada di atas tauhid yang benar, kita meyakini tauhid yang sahih, tapi ternyata apa? Tidak, tanpa sadar kita melakukan kesyirikan. Tanpa sadar kita melakukan hal-hal yang ternyata Allah benci dan Allah larang, dan itu termasuk kesyirikan. Ya, dan nanti kita akan bahas tentang bagaimana bahayanya kesyirikan. Ya, bagaimana bahayanya kesyirikan. Akhwati fi din rahimakumullah. Maka pembagian tauhid, ya. Kita akan langsung membahasnya tentang pembagian tauhid. Yang perlu kita ketahui, ya, setelah tadi kita mengetahui betapa agungnya dan pentingnya tauhid dalam kehidupan seorang muslim, seorang hamba. Yang perlu kita ketahui selanjutnya, pembagian ini bukanlah pembagian yang baru yang tidak ada sebelumnya. Ya mungkin pada hari ini banyak kita dengar, banyak kita saksikan, ya orang-orang yang Allah belum beri hidayah kepada mereka, ya mereka mengatakan bahwasanya ini tauhid trinitas katanya, tauhid pembagian ini pembagian yang belum ada dahulu, ini baru dibuat-buat, dibawa oleh Syekh Fulan misalnya. Ya, padahal ini adalah intisari dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bukan hal yang baru. Detail-detail tentang pembagian tauhid ini, pembagian tauhid, maksudnya tauhid terbagi menjadi 3, nah, yang akan kita bahas nanti, ini bukan hal yang baru. Tapi ini adalah sudah dibawa atau sudah ada bahkan sejak Nabi SAW diutus. Yang itu berupa ayat-ayat, ya, dalil-dalil yang jelas yang memiliki kandungan pembagian tauhid ini. Maka pembagian tauhid ini adalah dibawakan oleh para ulama, diajarkan oleh para ulama itu sebagai intisari dari Al-Quran, dari dalil-dalil yang ada. Bukan hal yang baru, bukan hal yang bid'ah misalnya, tidak. Ya, agar tidak salah paham. Ya, dan sudah banyak disebutkan oleh para ulama bahkan sejak dahulu, ya, sejak zaman tabi'in, ya, dan ulama-ulama. Ini bukan hal yang baru. Kita akan sebutkan dulu, nanti akan kita sebutkan dalil-dalil dari mana sih kita mengambil dalil atau mengambil pembagian tauhid ini. Nanti akan kita bahas, insyaallah. Maka secara umum, ya, ketika kita membahas atau membaca ayat-ayat Allah SWT dan hadis-hadis Nabi SAW, maka kita akan mendapati bahwasanya tauhid terbagi menjadi 3. Pembahasan tauhid atau pembagian tauhid terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yang kedua adalah tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid asma was sifat. Ya, ketiga pembagian tauhid ini, ya, merupakan pembagian yang diambil dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, yang di setiap dari pembagian ini, setiap dari bagian dari pembagian ini memiliki penjelasan detail secara tersendiri, ya, yang akan kita bahas. Dan pembagian ini yang tadi kita sudah sebutkan, ya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, ini merupakan pembagian yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya sebelum kita masuk ke detail dari makna dari tauhid, ya, mudahnya misalnya ketika ditanya mana dalil dari pembagian tauhid ini, dari mana Anda mendatangkan pembagian bahwasanya tauhid ini terbagi menjadi 3, maka kita katakan dengan mudah, silakan Anda cek di surat pertama dalam Al-Quran dan surat terakhir dalam Al-Quran. Apa itu? Surat Al-Fatihah dan surat An-Nas. Kita cek surat Al-Fatihah, ya. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya, segala puji bagi Allah, Rabb
al-alamin, Rabb semesta alam. Ya. Apa itu makna rububiyah? Rububiyah adalah nanti kita akan jelaskan detailnya, seorang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu bahwasanya kita meyakini bahwasanya Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang memberikan rezeki, Allah itu yang mengatur semesta alam. Itu adalah tauhid rububiyah. Maka ada di dalam ayat kedua surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kemudian apa? Ar-Rahmanir Rahim. Apa itu Ar-Rahmanir Rahim? Ya, yang Maha pengasih, ya. Kemudian yang Maha penyayang. Nah, apa itu Ar-Rahmanir Rahim? Nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ini apa? Tauhid asma was sifat. Itu apa tauhid asma was sifat? Seorang mukmin meyakini, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang datang dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada, ya, dengan jelas Allah katakan Ar-Rahmanir Rahim dalam surat Al-Fatihah. Kemudian Malik Yaumiddin juga sama. Ini termasuk apa? Nama Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini termasuk apa? Tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Seorang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Dalam perbuatan-perbuatan hamba itu, kita sholat, kita zakat, kita menyembelih, kita bernazar. Semuanya untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk Allah, tidak untuk sesembahan yang lain. Iyyaka na'budu wahai Allah, kami hanya kepadamu lah kami menyembah. Di sini ada makna dari apa? Tauhid uluhiyah. Ya, bayangkan dalam surat Al-Fatihah yang senantiasa kita baca, pembagian tauhid ini sudah ada. Ada di dalam kandungan surat Al-Fatihah. Ya, setiap hari kita baca. Dan itu pembagian itu nyata dan ada di surat Al-Fatihah tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, secara ringkas, 3 pembagian tauhid ini terdapat dalam surat Al-Fatihah. Kemudian apa? Di surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb-nya manusia. Rabb, yaitu kita termasuk tadi pembagian tauhid rububiyah. Seorang mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Malikin Nas. Ya, ini apa? Termasuk nama Allah Subhanahu wa taala, Malikin Nas. Ya, ini termasuk apa? Nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita katakan apa? Tauhid asma wa sifat. Kemudian apa? Ilahin Nas. Ilah, yaitu Tuhannya, sesembahannya manusia. Maka ini apa? Tauhid uluhiyah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini tauhid uluhiyah di dalam. Ada pembagian 3 tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid uluhiyah. Ya, maka sekali lagi ini bukan baru, bukan hal yang tidak ada contohnya, bukan hal yang baru dibawa oleh misalnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab baru ketika zaman beliau baru ada, tidak. Tapi ini sudah ada dari zaman, bahkan zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Lalu dijelaskan oleh para ulama detailnya. Nah, langsung saja kita mulai. Makna dari tauhid rububiyah. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Ya, yang tauhid rububiyah adalah maknanya al-imanu billah subhanahu wa ta'ala. Ya, fahuwa al-imanu billahi subhanahu al-khaliqu li kulli syai'. Ya, yang yaitu seorang beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu al-khaliq. Allah adalah pencipta li kulli syai', terhadap segala sesuatu. Allah menciptakan semuanya. Ya, tidak ada pencipta selain Allah di atas muka bumi ini, di atas alam semesta ini. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala saja satu-satunya yang mencipta. Wal mutasarrifu fi kulli syai' la syarika lahu fi dzalik. Allah lah yang mengatur semuanya. Allah lah yang berbuat, ya, di terhadap apa saja yang terjadi di atas muka bumi ini, di atas seluruh alam semesta. Itu Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. La syarika lahu fi dzalik. Allah tidak memiliki sekutu dalam hal tersebut. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengatur selain Allah. Tidak ada yang memberi rizki selain Allah. Tidak ada yang mematikan dan menghidupkan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini adalah tauhid rububiyah. Seorang meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang memberi rizki, Allah lah yang mengatur, Allah lah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Seorang meyakini hal ini adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Yang tauhid ini juga diyakini dan diimani oleh siapa? Oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ya, mereka tidak mengingkari bahwasanya Allah itu adalah yang mencipta. Mereka tidak mengingkari bahwasanya Allah itu adalah yang memberikan rizki, yang mengatur. Ya, dan dengan jelas Allah katakan dalam Al-Qur'an, wala in sa'altahum. Ya, dan kalau engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad,
Ya, man khalaqas samawati wal ard, ya. Siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, ya, la yaquluna Allah. Maka mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menjawab bahwasanya Allah lah yang menciptakan mereka. Tapi apa? Apakah cukup keimanan mereka bahwasanya Allah itu yang menciptakan mereka, Allah adalah yang mengatur mereka? Apakah cukup keimanan itu untuk mereka dikatakan beriman? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Dan di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya tidak cukup seorang beriman hanya Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta, Allah adalah yang mengatur, Allah adalah yang menghidupkan, mematikan, untuk seorang dikatakan beriman. Oleh karena itu, tatkala orang-orang musyrik dahulu mereka beriman dan meyakini hal tersebut, Nabi SAW tetap diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan tauhid kepada mereka. Kenapa? Tidak cukup hanya pengakuan atau hanya keimanan bahwasanya Allah itu adalah pencipta saja. Hanya pada tauhid rububiyah saja tidak cukup. Hanya seorang meyakini bahwasanya Allah itu adalah Rabb tidak cukup untuk dikatakan seorang beriman. Makanya dahulu Nabi SAW diperintahkan untuk memerangi mereka, untuk mendakwahkan mereka, untuk mengajak mereka kepada ya keimanan yang benar, tauhid yang benar. Karena tidak cukup hanya itu saja. Kemudian apa? Yang kedua adalah tauhidul uluhiyah, dan ini adalah inti dari tauhid yang dibawa oleh para nabi. Yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi SAW disuruh untuk mendakwahkan mereka adalah agar mereka mengimani dan meyakini tauhid ini, yaitu tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Yaitu al-iman bi anna Allah Subhanahu wa taala huwal ma'budu bihaq. Itu keimanan seorang hamba bahwasanya Allah itu adalah yang disembah bihaq, secara benar. Ya, al-ma'budu bihaq. Ya, Allah adalah sesembahan yang disembah dengan hak, dengan benar. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, la syarika lahu fi dzalik. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal peribadatan. Tidak ada mereka yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seluruh sesembah-sembah selain Allah adalah batil. Dan ini telah kita bahas kemarin ketika kita bahas tentang makna la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Ya. Maka di sini tauhid uluhiyah ini adalah seorang meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sembahan, dan bahwasanya yang lain adalah batil. Yang lain tidak berhak disembah. Itu tauhid seorang. Makanya ketika orang-orang musyrik mereka meyakini bahwasanya Allah adalah Rabb, harusnya konsekuensinya adalah mereka meyakini juga tauhid ini, tauhid uluhiyah. Ya, konsekuensi dari tauhid dan keyakinan mereka bahwasanya Allah adalah Rabb, Allah adalah pencipta, adalah mereka beribadah hanya kepada Allah. Karena tidak ada yang mencipta selain Allah, tidak ada yang mengatur selain Allah. Lalu kenapa mereka akhirnya menyembah sembahan-sembahan selain Allah? Ya, secara akal sehat seorang, ya, ketika seorang meyakini bahwasanya kita katakan kita permisalkan dengan di kehidupan kita, dalam kehidupan kita sehari. Ketika ada seorang yang berbuat baik, ketika ada seorang kita katakan atasan, bos misalnya, senantiasa berbuat baik kepada bawahannya, senantiasa memberikan seluruhnya, bahkan kehidupannya dibantu oleh atasan ini, kemudian dia diberikan apa saja yang dia mau, dimudahkan jalannya, kemudian senantiasa diberikan kebaikan, maka secara akal sehat ya harusnya bawahan ini apa? Menghormati si bos ini, kemudian berusaha memberikan yang terbaik kepada bos ini, kemudian berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik. Kenapa? Karena sudah diberikan kebaikan, sudah dia lihat dengan matanya sendiri dan dengan aksi nyata bahwasanya dia itu senantiasa diberikan kebaikan oleh atasannya. Maka secara akal sehat, seorang yang memiliki akal sehat, maka dia akan berusaha memberikan pelayanan terbaik. Begitulah. Ya, walillahil matsalul a'la, dan Allah memiliki permisalan yang lebih tinggi, ya itu jelas. Bahwasanya ketika seorang meyakini bahwasanya Allah lah yang mencipta, Allah lah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki, maka secara akal sehat, orang yang memiliki akal dan fitrah yang lurus, harusnya dia tidak akan menyembah selain Allah. Kenapa? Karena dia yakin hanya Allah saja yang mengatur. Hanya Allah saja yang menciptakan, yang memberi rezeki. Lalu untuk apa dia menyembah selain Allah SWT? Sedangkan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sesembahan-sembahan selain Allah itu tidak bisa, mereka tidak dapat mendatangkan manfaat, tidak juga mendatangkan mudarat. Ya. Maka konsekuensi dari tauhid rububiyah yang pertama tadi kita sebutkan adalah seorang menyembah hanya kepada Allah SWT dan menjauhi sembahan-sembahan selain Allah. Dan itu adalah makna dari la ilaha illallah dan tauhid uluhiyah. Ya, dan itu adalah makna dari la ilaha illallah. Tauhid uluhiyah ini adalah makna dari la ilaha illallah. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Ya, itu pertemuan sebelumnya. Yang maknanya adalah apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Ya, fajami'ul ibadat, ya kata beliau rahimahullah, kata Syekh bin Bas rahimahullah taala, fajami'ul ibadat, maka seluruh ibadat min salatin wa saumin, ya dari salat, ya seperti salat, kemudian puasa, wa ghairi dzalik, dan selain itu, yajibu ikhlasuha lillahi wahdah. Seorang wajib untuk mengikhlaskannya, untuk menunjukkannya hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib ia ikhlaskan dan hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang sujud kepada selain Allah. Tidak boleh seorang meminta kepada selain Allah. Ya, apalagi minta kepada orang-orang yang telah mati, minta kepada kubur-kubur, minta kepada pepohonan yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa mendatangkan mudarat. Ya, tidak boleh seorang ruku untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang bernadar menyembelih sesembelihan kepada selain Allah. Seluruh ibadah, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Ya, bahwasanya seluruh masjid-masjid, seluruh tempat-tempat peribadatan adalah milik Allah, maka janganlah kalian menyeru selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang tidak boleh menunjukkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna tauhid uluhiyah. Dan ini adalah inti dakwah para rasul. Ya, dahulu para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka diperintahkan oleh Allah agar mereka memerintahkan manusia untuk hanya menyembah Allah saja. Dan tadi telah kita sebutkan ayatnya. Wa laqad ba'atha fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu taghut. Ya, agar menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan agar menjauhi taghut-taghut. Itu yang makna dari tauhid uluhiyah. Ya. Maka seorang, ya, ketika dia meyakini tauhid uluhiyah ini, maka dia tidak akan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah urutannya. Dia sudah mengetahui bahwasanya Allah adalah yang mencipta, Allah adalah yang memberi rezeki, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur semuanya. Maka konsekuensi dari itu, dari keyakinan tersebut adalah kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kita hanya sholat untuk Allah. Kita hanya beribadah untuk Allah. Kita hanya berpuasa hanya untuk Allah. Ya, kita meminta kepada Allah, kita menggantungkan harapan-harapan kita, menggantungkan permintaan-permintaan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan la ilaha illallah yang seorang, yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ketika seorang dia senantiasa mengulangi kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi ternyata konsekuensi tidak dilakukan, maka tidak bermanfaat sama sekali. Walaupun seorang mengatakan la ilaha illallah 1000 kali dalam sehari, 10.000 kali, 20.000 kali, ketika ini tidak direalisasikan oleh dia, maka tidak akan bermanfaat. Perkataannya la ilaha illallah tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Seorang kapan dia akan mendapatkan manfaat dari kalimat la ilaha illallah? Ketika dia merealisasikan makna ini, makna tauhid uluhiyah. Bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang semata yang berhak disembah. Maka kita sangat heran ketika ada orang yang mengatakan la ilaha illallah, mengulangi, senantiasa mengulangi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi apa? Lalu mengatakan madad ya Syekh Jailani misalnya. Madad ya Syekh Fulan. Madad ya Husain. Apa artinya madad? Kami meminta pertolongan. Saya meminta pertolongan kepadamu wahai Husain. Kami minta pertolongan kepadamu wahai Syekh Abdul Qadir Jailani. Wallahi hada syirik. Ini adalah kesyirikan yang nyata. Ya. Tidak masuk akal ketika seorang misalnya dia mengatakan la ilaha illallah, berzikir, ya. Lalu apa? Setelah itu dia sholat, lalu dia meminta bukan kepada Allah tapi apa? Madad ya Husain, madad ya Syekh Fulan. Maka ini bentuk kesyirikan yang nyata. Maka tidak akan bermanfaat baginya kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. La ilaha illallah, lalu dia mengucapkan madad ya Fulan. Kami minta pertolongan kepadamu wahai Syekh Fulan. Ini adalah kesyirikan. Ya, dan tidak akan bermanfaat kalimat la ilaha illallah seorang ketika ini dilanggar dan tidak direalisasikan. Seorang wajib untuk hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat banyak sekali, ya, bahkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, banyak sekali yang di sana terdapat bentuk perealisasian terhadap kalimat la ilaha illallah, terhadap tauhid uluhiyah. Ya. Kita setiap harinya disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan setiap selesai salam, setelah selesai salat Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma anta salam minka salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Selanjutnya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa hu. Dan tahlilat seperti itu, yang tahlil yang kita ucapkan setiap selesai salat, itu apa? Menunjukkan pentingnya tauhid uluhiyah dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus terus mengokohkan, terus untuk kita berusaha untuk merealisasikan tauhid uluhiyah ini dalam kehidupan kita. Bahkan 5 kali sehari minimal kita
disunahkan untuk membaca tahlil-tahlil tersebut. Dan ini disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena pentingnya tauhid uluhiyah ini dalam kehidupan kita. Ya, seorang ketika dia tidak meyakini tauhid ini, maka dia akan terjatuh kepada kesyirikan. Lalu apa? Akan sengsara ya di dunia dan di akhiratnya. Ya, dia tidak akan diampuni dosanya ketika dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Itu makna dari tauhid uluhiyah. Dan seluruh ibadah ini umum. Tadi kita katakan seluruh ibadah hanya untuk Allah. Apa saja ibadah, baik itu ibadah yang batin, ibadah yang berada di dalam hati, atau ibadah yang zahir, semuanya kita peruntukkan untuk Allah SWT. Maka kita tidak boleh juga takut kepada selain Allah. Takut kita hanya kita tujukan kepada siapa? Kepada Allah. Harapan kita tidak boleh kita tujukan kepada orang lain, kepada zat selain Allah SWT. Ya, kita mengharapkan kita tujukan harapan kita untuk selain Allah SWT, lalu kita takut kepada selain Allah SWT, maka ini bukan termasuk tauhid. Dan itu ada penjelasan secara rincinya, insyaallah akan dibahas di pertemuan selanjutnya insyaallah. Itu adalah tauhid uluhiyah. Ya. Ya, kata Allah SWT, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan wahai Muhammad, sungguhnya salatku, sembelihanku, ya, hidupku dan matiku untuk siapa? Untuk Allah SWT. Maka seorang yang beriman, seorang yang mukmin, dia hanya memperuntukkan seluruh ibadahnya, bahkan seluruh kehidupannya dan seluruh kematiannya, seluruh hidup dan matinya untuk siapa? Untuk Allah SWT semata. La syarika, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Pembagian tauhid yang kedua. Yang ketiga, dari pembagian tauhid adalah tauhidul asma was sifat, yaitu tauhid asma was sifat atau nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu seorang al-iman, seorang beriman bi kulli ma warada fil Qur'anil Karim. Itu seorang beriman terhadap apa yang datang dalam Al-Qur'an dan awil ahadits sahih, dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min asma'illahi wa sifatihi. Maka seorang beriman kepada seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT yang datang dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa itsbatuha lillahi wahdahu ala wajhi laiq bihi subhanahu wa ta'ala, dan juga menetapkan nama-nama dan sifat-sifat itu setelah mengimaninya, menetapkannya ya sesuai dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak boleh seorang menafikan apa yang sudah Allah tetapkan. Allah tetapkan, maksudnya Allah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat, ya, maka kita tetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya, misalnya Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran di banyak ayat Ar-Rahmanir Rahim. Ya, Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita tidak boleh mengatakan maksudnya Allah tidak punya nama Ar-Rahmanir Rahim. Atau kita katakan Allah punya nama Ar-Rahmanir Rahim, tapi kita katakan tidak ada maknanya. Itu nama, hanya sekedar nama saja. Ini adalah bentuk penyelewengan terhadap keimanan kepada tauhid asma wa sifat. Adapun seorang yang beriman, ya, maka dia akan mengimani dan menetapkan apa yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah berupa apa? Nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang Maha Pengasih, ya, dia beristiwa di atas arsy. Maka kita katakan Allah beristiwa di atas arsy. Ya, adapun bagaimananya kita tidak tahu, karena Allah tidak mengabarkan. Allah mengabarkan bahwasanya beliau beristiwa, maka kita beriman pada Allah SWT. Tidak boleh kita selewengkan maknanya. Ya, dan pada hari ini sangat banyak mereka yang berusaha untuk menyelewengkan manusia dari akidah yang benar ini. Mereka katakan Allah tidak punya tempat, katanya. Allah tidak bertempat, Allah tidak memiliki arah, Allah tidak beristiwa dan lain-lain. Padahal dengan jelas Allah mengatakan itu dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka ini perlu kita untuk terus mempelajari tauhid yang benar sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang menyelewengkan. Ya. Dan tadi kita tetapkan nama-nama dan sifat-sifat itu sesuai dengan apa yang layak bagi Allah. Ya. Lalu apa kata beliau rahimahullah? Min ghairi tahrifin wala ta'til wala takyifin wala tamthil. Kita menetapkan nama-nama dan sifat itu apa? Tanpa kita menyelewengkan maknanya. Nggak boleh kita katakan istiwa itu artinya istaula, itu menguasai. Ya, atau kata Allah, Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya Allah itu turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Maka kita imani bahwasanya Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Maka kita katakan kita tidak boleh mengatakan bagaimana turunnya, tidak boleh. Kita tidak boleh menyelewengkan kita tidak boleh menyelewengkan, kita katakan yang dimaksud dengan turunnya Allah SWT adalah turun rahmatnya. Ini tidak boleh. Ini bentuk penyelewengan terhadap makna
turun yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib untuk mengimaninya tanpa kita selewengkan maknanya. Wala ta'til, dan tanpa kita batalkan, kita tiadakan maknanya. Kita tiadakan. Ya, misalnya seorang ya mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwasanya Allah itu turun ke langit dunia. Lalu dia katakan tidak, Allah itu tidak turun. Dia meniadakan maknanya. Dia ta'til. Ya. Lalu apa? Wala takyifin, dan tidak boleh tanpa seorang menanyakan bagaimananya. Ini tidak boleh. Seorang Allah katakan Allah punya nama-nama dan sifat-sifat, ya, maka tidak boleh dikatakan bagaimana turunnya Allah SWT, bagaimana istiwanya Allah SWT, bagaimana tangan Allah SWT, bagaimana wajah Allah SWT dan lain sebagainya. Ini tidak boleh. Tidak boleh menanyakan bagaimananya. Karena Allah SWT menyuruh kita untuk beriman, tapi tidak kita tidak disuruh atau tidak dibolehkan untuk menanyakannya, karena tidak dikabarkan. Ya, kita katakan dengan cara atau dengan bagaimana atau dengan tata cara yang sesuai dengan yang layak bagi Allah SWT. Dan yang terakhir apa? Wala tamtsilan, tanpa seorang mempermisalkan. Ya, misalnya kita dikatakan tangan Allah seperti tangan manusia. Ini tidak boleh, haram. Ya. Jadi kita menetapkan ini tidak serta-merta itu berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya, tidak. Ya, kita katakan Allah punya tangan dengan sifat yang layak bagi Allah SWT. Dan kita tidak dikabarkan bagaimananya. Itu ya, keimanan yang benar pada tauhid asma wa sifat ini penting. Ya, kenapa? Pada hari ini banyak sekali ya, sejak dahulu ya orang-orang yang berusaha untuk menyelewengkan makna asma wa sifat, bahkan meniadakan maknanya. Ya, makna dari asma wa sifat ini bentuk ilhad, yang kata Allah SWT, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan sungguh Allah itu memiliki asmaul husna, ya, memiliki nama-nama yang baik, ya, fad'uhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkan orang-orang yang berbuat ilhad, ya, menyelewengkan atau berbuat ilhad terhadap apa? Terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sayujzauna ma kanu ya'malun, maka akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka telah kerjakan. Ya, maka inilah keimanan seorang terhadap asma wa sifat yang benar. Itu apa? Seorang menetapkan dan mengimani apa yang datang dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tanpa apa? Tanpa seorang menyelewengkan maknanya, tanpa juga seorang meniadakan maknanya, tanpa seorang menanyakan bagaimananya, dan yang terakhir tanpa seorang mempermisalkannya. Ya, kita katakan manusia memiliki kaki dan gajah memiliki kaki. Apakah kita rela dan kita ridho ketika kaki kita disamakan, dikatakan sama dengan kaki gajah? Tentu tidak. Dikatakan kaki kita sama dengan kaki monyet misalnya, tentu tidak. Ya, tentu tidak. Dan itu tidak sama. Kita katakan semuanya tidak sama. Apalagi antara manusia dengan Allah SWT. Walillahil mathalul a'la. Dan Allah tidak memiliki apa? Tidak memiliki tidak ada yang semisal Allah SWT. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, kata Allah SWT. Dan tidak ada yang sekufu dan serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala apa? Di dalam ayatnya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah itu memiliki laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dan semisal dengan Allah Subhanahu wa taala satu apapun. Wa huwas samiul basir, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Ya. Dan kita katakan pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran manusia, karena Allah katakan sendiri laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Itu adalah makna dari asma was sifat, ya, tauhidul asma was sifat. Itulah secara ringkas pembagian tauhid, ya, pembagian tauhid menjadi 3 tadi kita katakan, dan ini sangat mudah dipahami karena ini sesuai fitrah kita, ya, sesuai fitrah kita, ya. Dan pembagian ini sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan dijelaskan rinciannya oleh para ulama, sehingga sangat mudah dipahami sebenarnya. Dan yang sulit adalah, ya, ketika seorang justru dia tidak mengikuti jalan yang benar dan yang ditunjukkan oleh para ulama. Ya, misalnya dia dalam memahami asma wa sifat, dia malah mengikuti jalannya orang-orang filsafat, misalnya, ya, dengan cara-cara yang justru membuat pusing, justru membuat bingung. Adapun orang yang beriman kepada tadi tauhid yang disebutkan ini, terutama tauhid asma wa sifat, ya,
sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya SAW, tanpa kita menyelewengkannya, tanpa kita meniadakannya, memisalkannya, maka itu lebih mudah untuk kita. Ya, ketika Allah mengabarkan Allah itu punya tangan, maka kita beriman Allah itu punya tangan, dan tangannya tidak sama dengan tangan manusia. Kita mengimani dengan dan kita tidak menanyakan bagaimananya, dan seterusnya dalam sifat-sifat Allah yang lain. Itu lebih mudah, ya, karena itulah yang diperintahkan. Ya, seorang tidak boleh menanyakan, tidak boleh lalu meniadakan Allah itu tidak punya tangan. Itu jadi diselewengkan makna-makna yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, itu diselewengkan kepada makna yang lain karena dia mengingkarinya. Maka ini tidak boleh. Ya, seorang yang beriman, ya, dan tauhidnya lurus, dia akan mengimani apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW tanpa dia mengingkarinya atau tanpa menyelewengkan maknanya. Itu adalah 3 pembagian. Yang pertama adalah tadi tauhid rububiyah, dan ini kita katakan tadi tauhid yang diyakini oleh seluruh makhluk, bahkan oleh orang-orang ateis juga. Orang yang tidak percaya Allah SWT, mereka juga bahkan mengimani bahwasanya dalam hati mereka, bahkan Fir'aun pun itu meyakini bahwasanya walaupun dia mengaku dia adalah Rob, dia adalah Tuhan, tapi apa? Kata Allah SWT, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Ya, mereka secara zahirnya mereka menolak, mereka tidak percaya pada Allah SWT. Tapi dalam hati mereka, ya, dalam sanubari mereka, dalam hati nurani mereka, itu mereka meyakini bahwasanya Allah itu adalah Rob. Ini diyakini oleh seluruhnya, ya, oleh orang-orang kafir, orang-orang yang beriman, ya, bahkan oleh orang-orang ateis sekalipun. Ya, dalam hati kecil mereka meyakini bahwasanya Allah ada satu pencipta yang menciptakan semua ini, walaupun mereka mengingkari. Itu tauhid yang pertama, tauhid rububiyah. Ya, maka tauhid rububiyah ini tidak cukup, ya, seorang hanya meyakini tauhid rububiyah ini saja, lalu dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup seorang mengatakan Allah itu Rabb, Allah itu Tuhan, Allah itu yang mencipta, Allah itu yang mengatur. Lalu setelah itu apa? Dia sembah sembahan-sembahan selain Allah, patung-patung, dia sembah pohon, dia sembah kuburan. Maka ini tidak cukup, dia akan dikatakan musyrik, dia akan dikatakan orang yang melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena dia menyeleweng dari makna tauhid yang benar. Itu satu. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Nah, ini adalah inti dari dakwah para nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, inti dari dakwahnya para nabi alaihi wasallam adalah tauhid uluhiyah. Ini adalah bahkan adalah tujuan dari Allah menciptakan kita semuanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka semua beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tauhid uluhiyah, sehingga seorang yang meyakini bahwasanya Allah adalah Rabb, Allah adalah yang mencipta, yang mengatur, maka konsekuensinya adalah dia beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid uluhiyah. Hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tauhidul asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat itu nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seorang meyakini bahwasanya Allah itu punya nama dan punya sifat yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, tanpa seorang menyelewengkan maknanya, tanpa seorang meniadakan atau membatalkan maknanya, dan tanpa seorang menanyakan bagaimananya, dan tanpa seorang memisalkan atau menyerupakan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan yang lainnya. Itu pembahasan tentang tauhid. Dan yang selanjutnya adalah pembahasan tentang kesyirikan, ya. Dan ini karena cukup penting dan cukup panjang pembahasannya, maka insya Allah akan kita teruskan di pertemuan yang selanjutnya, insya Allah ta'ala. Di kesempatan yang selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian kesyirikan. Ya, ada beberapa kesyirikan, kemudian apa yang dikatakan kesyirikan dan mana yang dikatakan bukan kesyirikan, ya, dan detail-detailnya dan bagaimana bahayanya kesyirikan ini penting untuk kita bahas secara tersendiri supaya lebih detail pembahasannya dan lebih kita pahami, karena sangat-sangat miris ketika pada hari ini kita dengar, ya, bahwasanya ada seorang yang mengatakan, ya, dengan lantangnya bahwasanya hari ini tuh tidak ada kesyirikan, katanya. Tidak ada kesyirikan. Bahkan Rasulullah SAW tidak takut kepada umatnya terjatuh ke dalam kesyirikan, katanya. Ya, padahal dengan jelas kita saksikan. Dan dia mengatakan bahwasanya meminta kepada menjadikan Nabi SAW sebagai wasilah adalah bukan bentuk kesyirikan. Ini adalah semuanya adalah penyimpangan dan kesesatan yang jelas, ya. Dan seorang harus dengan benar-benar belajar tauhid yang benar. Dan jangan sampai dia merelakan telinganya atau matanya melihat dan mendengar orang-orang yang tidak jelas, lalu dia biarkan mendengarkan ceramah-ceramah mereka, yang bahkan boleh jadi itu mengantarkan kita kepada
penyimpangan-penyimpangan, ya, kepada akidah-akidah yang tidak sesuai dengan akidah salaf. Ya, ini penting untuk kita bahas dan penting untuk kita terus pelajari dan ingat bahwasanya an hadzal ilma dinun, ya, fandur ahadukum apa? Aman ta'khuduna dinah. Ya, bahwasanya ilmu ini adalah agama. Artinya apa? Ya, ilmu yang disampaikan, ilmu yang uh, apa? di diberikan itu adalah bagian dari agama. Maka kita lihat dari mana kita mengambil agama kita. Itu wasiat para salaf dahulu. Jangan sampai kita pada hari ini dengan begitu banyaknya yang tersebar di medsos, dengan yang tersebar di Facebook, yang tersebar di Instagram, dan siapapun pada hari ini bisa berbicara. Ya, pada hari ini siapapun bisa tampil, bisa menjelaskan apa saja yang dia inginkan. Maka jangan sampai kita relakan telinga kita, kita relakan mata kita untuk melihat dan menyaksikan dan mendengar apa-apa yang tidak kita percaya, apa yang tidak kita tahu dari mana asalnya. Harus kita tahu, harus kita jelas siapa yang kita ambil ilmunya, siapa yang kita dengarkan, siapa yang dari mana sumber kita mengambil ilmu kita. Lalu apa yang bagaimana kita mengambil atau kita apa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang penting yang berkaitan dengan kehidupan kita. Jangan sampai kita kesembarangan orang, ya, orang yang tidak jelas, ya, ada akun-akun yang tidak jelas, akun-akun yang mengatasnamakan sunnah, mengatasnamakan salaf misalnya, dan mengatasnamakan lainnya, padahal kita tidak jelas dia belajar di mana, dia siapa yang merekomendasikannya misalnya, terus siapa yang ini harus kita jaga agama kita, karena ini yang kalau itu subhat sudah masuk ke dalam hati kita sulit keluar. Jangan sampai kita, saya kan sudah belajar lama, saya sudah duduk di majelis Ustadz Fulan, misalnya, saya insya Allah sudah bisa menerobos dan memfilterisasi, memfilter apa yang saya dengar. Siapa Anda? Ya, padahal para ulama dahulu ketika lewat di hadapan majelis-majelis orang-orang yang menyuruh pada kebid'ahan, apa yang mereka lakukan? Mereka tutup telinga mereka. Apa? Karena khawatir, itu para ulama. Karena khawatir syubhat-syubhat itu masuk ke dalam hati mereka. Jangan sampai kita relakan agama kita, kita ambil orang-orang yang tidak jelas, bahkan yang sudah jelas-jelas dikatakan oleh para asatidzah yang lain, oleh para ulama yang lain, bahwasanya dia itu menyimpang misalnya. Jangan sampai kita relakan, lalu kita, saya kan bisa memfilter, saya kan bisa menyaring, saya sudah belajar lama, sehingga saya nggak usah takut saya terkena syubhat. Kata siapa? Ya, agama kita tadi kita jelaskan di awal itu adalah barometer kehidupan kita, barometer kesuksesan kita, keberhasilan kita, keberuntungan kita di dunia dan di akhirat. Jangan sampai kita relakan, lalu kita terjatuh kepada syubhat dan sulit untuk keluar. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam hal tersebut, sehingga apa yang terjadi? Kita berusaha untuk keluar dari jeratan syubhat tersebut yang kita sudah dengar, tapi itu sudah terlanjur bercokol di dalam hati kita, sehingga sulit keluar. Sehingga apa? Kita waliyadzubillah akhirnya menyimpang dan mengikuti jalan yang tidak benar. Maka itu penting, mengapa para ulama dahulu mewanti-wanti, ikuti yang para ulama yang jelas, para ulama yang sudah direkomendasikan, ya, para ulama yang benar-benar sudah memiliki ilmu yang mumpuni, ya. Maka jangan sampai kita merelakan agama kita, merelakan akhirat kita, ya, dengan kita terjatuh dalam pada hari ini. Tadi kita ulangi sekali lagi, banyak sekali dan siapapun bisa tampil di dunia maya, di medsos. Maka kita saring, jangan sampai semuanya kita masuk. Kuping kita, oh ini kan baik. Ya, siapa kita bisa menilai kebaikan? Ya boleh jadi dia susupkan di balik kebaikan itu ada hal-hal yang menyimpang. Itu saja yang kami rasa penting untuk diingatkan, ya, dan untuk kita terus kita waspadai, ya, terus kita untuk berusaha untuk terus belajar, tapi ingat kita hendaknya mengikuti jalannya para ulama, ya, karena ini adalah terkait dengan agama dan akhirat kita. Jangan sampai kita waliyadzubillah menyimpang karena sebab kita tidak menjaga, ya, tidak berusaha untuk menjaga dengan benar agama, ya, dan ilmu kita. Itu saja terkait dengan pembahasan tauhid, dan insyaallah pembahasan tentang syirik dan rinciannya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.